Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat datang Bapak dan Ibu guru. Hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata di modul 1.4 tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Westi Afrianto, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 73 Pertiga Ujung Pasir. Sebelum pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Saya mengizinkan kita semua berdoa sambil menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, lanjut. Sini tentang lanjut lagi. Tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di pembelajaran 1 titik modul 1. Di 1.1 itu pembelajarannya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini semua nanti akan memasuki tahap-tahap filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita diarahkan seperti yang difilosofikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak dimaknai pendidikan yang berpusat pada siswa dengan tujuan menuntun tumbuh kembangnya siswa sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Maksudnya di sini saya jelaskan di filosofi di pembelajaran calon guru penggerak, anak itu ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Ada kodrat alam yang dimaksudkan yaitu anak itu sesuai dengan lingkungannya. Dia belajar sesuai dengan yang ada di lingkungan. Sedangkan kodrat zaman, dia mempelajari di Ki Hajar Dewantara ini anak itu belajar dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya pembelajaran yang dulu beda dengan pembelajaran yang sekarang. Jadi pembelajaran sekarang itu tentang dia bisa mengikuti apa yang ada di pembelajaran zaman sekarang, zaman modern. Nah itu selanjutnya. Jadi pendidikan itu menuntun dan pendidikan harus bisa mengembangkan minat dan bakat sesuai kodrat anak, sesuai yang dimiliki anak. Di pendidikan itu juga menuntun anak, nantinya anak bisa memilih dengan apa yang mereka inginkan. Pembelajaran bisa dipilih oleh anak-anak itu sendiri sesuai dengan kemampuannya di pembelajaran. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling terintegrasi dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa itu saling terintegrasi yang dimana siswa di dalam kelas nanti bisa saling komunikatif. Maksudnya saling bisa komunikasi dengan baik terhadap temannya. Nanti juga bisa kolaborasi, maksudnya bisa menempatkan dirinya terhadap teman-temannya dan berkolaborasi. Berpikir kritis dan kreatif. Semua anak itu punya di dalam dirinya, yaitu tentang kreatif yang ada di dalam dirinya. Tergantung guru yang membangkitkan semangat anak untuk berpikir kritis dan kreatif nantinya. Selanjutnya dunia anak itu adalah bermain. Nah, di sini saya jelaskan juga sedikit.
Di pembelajaran calon guru penggerak itu diharapkan di kelas 1, 2, dan 3 itu diharapkan anak itu dunianya bermain. Jadi tidak ada lagi kata sebetulnya akan diimplementasikan di kelas 1, 2, dan 3 itu anak itu tidak ada diberikan PR lagi. Anak biarkan memilih jenis permainannya. Biarkan memilih sendiri apa yang dikehendakinya. Nah itu. Karena anak kalau setingkat dasar itu bermain, bukan belajar untuk berpikir yang keras nantinya. Jadi kita harus menyenangkan dan memerdekakan anak. Selanjutnya, pendidikan yang menerapkan sistem berpihak pada anak atau berhamba. Nah, maksudnya di sini terlalu, kalau kita dengar berhamba itu kita sudah menyembah, kiranya begitu. Berhamba pada anak. Tapi bukan berarti itu berhamba kita menyembah. Tapi kita menempatkan diri, seorang guru menempatkan diri apa yang diinginkan anak. Tentu kita ikuti sesuai dengan langkah-langkah yang ada di pembelajaran Ki Hajar Dewantara tersebut. Sehingga tugas guru dilaksanakan dengan tulus, ikhlas, dan penuh cinta. Mungkin sudah ikhlas Bapak Ibu? Sudah tulus kah? Tulus ya. Apabila tidak adanya ikhlas di diri, tentu tidak bisa berhamba pada anak. Karena pendidikan sekarang yang dibutuhkan adalah berhamba pada anak. Nanti akan diimplementasikan seluruhnya di sekolah dasar. Nah, itu selanjutnya kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya ada 4. Bagaimana kita berada di dalam kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara? 1. Melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan juga sesuai kebutuhan murid. Kembali ke belakang tadi, kita itu harus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jangan ada masalah yang ada di rumah dibawakan ke sekolah. Nah, jadi tidak menyenangkan bagi murid. Di sekolah, kalau kita di sekolah harus profesional, harus menempatkan diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita itu yang mencerminkan, yaitu memberi tuntunan dan arahan ke peserta didik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhan anak itu. Anak itu menyukai apa di lokal itu. 3. Menyadari setiap peserta didik unik. Setiap anak yang di sekolah dasar itu mempunyai jiwa yang unik. Tinggal bagaimana guru membangkitkan keunikan anak itu menjadi anak yang berprestasi di kelasnya. Itu memiliki karakter yang multikultural. Maksudnya yang banyak, karakternya bukan cuma satu. Di hari yang berbeda mereka bisa berubah karakternya, sikap-sikapnya bisa berubah. Itu untuk sekolah dasar ya. 4. Menghindari pemberian hukuman. Nah, banyak terjadi sekarang, sering kalau misalnya tidak membuat PR dihukum, ambil sampah misalnya, ambil sampah, membersihkan WC, nanti hukuman itu akan melekat di dirinya. Jadi sekarang tidak ada hukuman lagi, tidak ada pemberian hukuman. Nah, itu pembelajaran di guru penggerak sekarang ini, tidak ada yang hukuman.
Apabila anak itu tidak hadir, sama seperti kemarin, anak tidak hadir, diberi catatan sebanyak mungkin, seperti itu. Itu adalah berbentuk hukuman. Jadi sekarang tidak ada hukuman. Apa yang harus ditingkatkan? Kompetensi guru, nilai guru. Itu. Nanti kita biarkan Bapak. Ya, memberi marah dengan suara yang keras terhadap murid itu juga tidak boleh. Kita guru sebagai penghamba, kembali ke belakang tadi, sebagai penghamba kepada kita. Sekarang kita yang menghamba, bukan murid lagi. Guru disuruh menghamba. Kalau kita lihat di sini, tentunya karena baru mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kalau bagi saya sangat berat sekali. Karena kata-kata menghamba tentu tidak ada orang yang bisa menghamba, ya kan? Menghamba itu sama dengan menyembah kalau katanya di sini. Tapi menghamba itu sendiri yaitu semua yang ada kemampuan di dalam diri kita itu kita peruntukkan untuk murid. Nah, itu yang dimaksudkan menghamba. Apa yang diinginkan murid? Kita sebagai fasilitatornya di situ. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini kemarin saya fotokan di kelas 6. Ya kan, di kelas 6 kan? Ini di kelas 6. Ini murid kita banyak di kelas 6. Iya, Ya, kelas 6. Ini Ibu Rafida. Kebetulan saya di sini di belakang sini kemarin. Kebetulan saya masih belajar karena Ibu Rafida sudah senior dari saya menjadi guru penggerak, sudah keluar sertifikat sebagai senior. Aduh, Ibu kamera. Aduh. Kalau kayak jalan tidak kamera. 12 menit. 12. Tidak boleh. Menyenangkan. Bagaimana menyenangkan? Harus banyak memberi motivasi seperti ice breaking. Ice breaking. Kira-kira bisa tidak ice breaking? Bisa. Tepuk semangat. Seperti itu. Ice breaking di kelas seperti itu. Harus semangat. Ketika guru tidak semangat, tentu murid juga ikutan tidak semangat. Jadi kita itu kalau memberi pembelajaran yang menyenangkan, untuk membuat ice breaking ini banyak sekali di YouTube, membuat ice breaking supaya anak itu tidak bosan berada di kelas. Bukan cuma pembelajaran ilmu pengetahuan saja yang mereka dapat, tapi banyak yang mereka dapat di situ. Pembelajaran yang menyenangkan, mereka senang terhadap gurunya, mereka bisa leluasa terhadap gurunya, maksudnya di batas-batas yang tertentu. Jadi mereka itu bisa menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan mereka dengan lebih baik terhadap gurunya. Begitu. Lanjut. Nah, ini guru, ini saya kemarin memberikan hal yang menyenangkan. Ini waktu apa? Waktu ulang tahun, tapi di hari itu ada 3 guru yang ulang tahun. Tetapi muridnya juga ikut senang, walaupun 3 guru yang ulang tahun hari itu. Lanjutkan juga nilai seorang guru. Jadi nilai yang melekat di sini
yaitu pada seorang guru, selalu berpihak pada anak. Apapun itu kita selalu berpihak pada anak. Anak merasakan permasalahan, misalnya anak punya masalah bukan hanya di sekolah saja, tapi anak punya masalah di rumah, itu harus ditanyakan. Nanti akan berpengaruh dengan pembelajaran di kelas. Kalau anak sudah bermasalah, ditanyakan, dikelompok-kelompokkan, ini bermasalah, ini yang bagus, nanti pembelajarannya seperti itu. Yang juga melekat pada guru adalah kolaboratif, seperti ini, berkolaborasi. Seperti kita kemarin mengerjakan PNM, selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, selalu menanyakan, selalu berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, yang lebih baik lagi kita berkolaborasi dengan sekolah lain. Berkolaborasinya gimana? Seperti yang dilaksanakan kemarin, yaitu KKG, kelompok kerja guru, itu namanya berkolaborasi. Mendapatkan ilmu, kolaborasi itu mendapatkan ilmu dengan tujuan yang sama. Itu. Mandiri, kita bisa mandiri. Nanti ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kerjakan, namun kita tidak bisa mendapat bantuan dari orang lain. Kita harus mandiri. Di mana? Sekarang sudah ada semua di YouTube. Pembelajaran apapun itu semuanya ada di YouTube. Kita bisa mencari sendiri, mempelajari sendiri di situ. Sama seperti saya juga seperti itu. Bukan hanya dengan pembelajaran saja, bukan hanya pembelajaran sekolah saja. Saya bikin kompor gas di rumah kalau rusak di YouTube juga. Saya bikin mesin cuci kalau tidak mau naik di rumah, saya lihat di YouTube. Mandiri, harus mandiri. Selanjutnya reflektif. Reflektif itu refleks. Apabila sedang ada yang melakukan kesalahan, cepat anggap. Nah, itu yang dimaksudkan reflektif. Dan inovatif. Inovatif itu selalu bermunculan ide atau gagasan yang yang menjadi sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi. Bermunculan ide yang tersebut. Lanjut. Berapa slide lagi? Terima kasih. Terima kasih. Iya. 37. Ada sampai sejam ya. Sedih, terima kasih. Terima kasih. Iya. Oh, maka kapan? Sini lagi tadi ya. Lanjut. Konsep utama yang saya pelajari di guru penggerak itu di modul 1.4. Karena modul 1.4 ini lebih banyak sekali tugas. Nanti saya memotivasi juga teman-teman yang lain. Lebih banyak tugas di 1.4. Kami banyak membuat perubahan di situ, membuat aksi nyata, membuat video-video yang bisa memotivasi siswa. Nah, di 1.4. Di judulnya yaitu budaya positif. Selanjutnya juga konsepnya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan ada yang namanya juga keyakinan kelas dan motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Pernah dengar? Segitiga restitusi. Saya baru kenal. Keyakinan kelas ada mengenal? Kita semua harus menerapkan ini di kelas. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi. Saya juga baru mendengar. Lanjut. Nah, paradigma baru atau mindset baru yang kita terapkan di sekolah, di guru penggerak, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa maksudnya? Different itu kalau bahasa Inggrisnya berbeda. Different itu kita membedakan. Anak ini tingkat ilmu pengetahuannya segini, anak ini segini. Jadi kita kelompok-kelompokkan. Nanti kita lebih berpusat pada kelompok yang paling bawah. Itu untuk meningkatkannya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu, kalau disiplin itu lebih cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu apa? Pakai pakaian atribut yang lengkap. Kalau tidak pakai pakaian yang lengkap dihukum. Nah, seperti itu disiplin. Itu dalam sebelum guru penggerak. Sebagai seorang guru, tujuan kita itu menciptakan murid yang disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan dari luar. Nah, itu. Lanjut. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa iming-iming, tanpa pujian, tanpa ancaman maupun hukuman. Dulu disiplin identik dengan hukuman. Sekarang disiplin itu tanpa kita memberi iming-iming, tanpa kita memberi pujian, dan tanpa memberi hukuman atau ancaman. Itu yang dimaksud disiplin sekarang. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, jelas. Bagaimana caranya bertahan hidup, tentu mengerti. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang dirasakan murid. Kita sudah sayang tidak dengan murid kita. Kita sudah menerimanya dengan terbuka tidak dengan murid kita. Ya. Kalau misalnya yang nakal, mungkin ada sebagian guru yang tidak terima. Ya. Selanjutnya penguasaan. Kita dirasa menguasai anak murid, tapi tidak, ya. Lanjutnya kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Kita memberi kesenangan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Bagaimana caranya murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum, merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari luar. Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik juga. Itu lanjut. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid itu melakukan disiplin karena kesadaran, bukan dari luar tadi. Karena kesadaran akan nilai kebijakan merupakan motivasi yang intrinsik, tapi motivasi dari dalam dirinya. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar. Itu sebagai guru penggerak nantinya. Lanjut.
Nah, 25 menit. ulang tadi. Udah banyak tadi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi disiplin dengan identitas sukses. Lanjut. Restitusi. Nah, ini. Murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti ada tahap-tahapnya juga. Bagaimana tahap segitiga restitusi. Konsep disiplin pada restitusi itu yaitu kita dengan pendekatan caranya menanamkan disiplin pada murid. Disiplinnya bagaimana tadi? Kita tidak memberi hukuman, tidak memberi ancaman, tidak memberi penghargaan. Nah, itu disiplin yang positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksudkan restitusi. Lanjut. Ciri-cirinya restitusi tadi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti kita fokus pada sikap murid, bukan bertindak. Menguatkan dan fokus pada solusi. Lanjut. Perbedaannya, nah di sini kita lihat perbedaannya. Contoh kasus di sini, murid seringkali berkelahi. Hukuman. Guru menghukum dengan cara menjewer murid. Nah, ini yang perbedaannya nanti, yang restitusinya. Bu guru memarahi di depan umum, selain mempermalukan juga membuat murid takut. Nah, sering dilakukan oleh guru zaman dulu mungkin ya. Guru memberikan hukuman dengan berlari keliling lapangan sebanyak mungkin. Dilakukan oleh guru juga, guru zaman dulu. Kalau sekarang tidak ada lagi, mungkin guru yang berlari. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk saling memaafkan dengan memaksa kedua belah pihak yang berkelahi. Konsekuensinya, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Lanjut. Guru, ini restitusinya, langkah-langkah melaksanakan restitusi tersebut. Guru menaikkan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Bagaimana? Misalnya murid itu tidak mengerjakan PR, menanyakan terlebih dahulu, bukan menghukum, tapi menanyakan. Ya. Kayu. Guru menanyakan terlebih dahulu, bukan memberi hukuman. Kalau misalnya murid tidak beri PR, terus menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Tidak bertanggung jawab karena tidak mengumpulkan PR nantinya, ya kan? Nah, itu kalau tidak bertanggung jawab, menanyakan terlebih dahulu. Setelah itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bagaimana caranya? Guru itu mengatakan kepada murid bahwa tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu keterbukaan guru. Termasuk juga
saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu yang diterangkan kepada murid nantinya, bukan menghukum. Itu perbedaan. Lanjut. 5 posisi kontrol kita di restitusi ini. Kita posisi kontrolnya itu yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Penghukum di sini restitusinya itu bukan sebagai penghukum membuat anak berkeliling lapangan. Pembuat rasa bersalah juga bukan anak itu dirasa, tapi cara penyampaian ke anak itu beda di restitusi. Lanjut. Nah, kita lihat ada 5 posisi kontrol. Di sini kasusnya siswa tidak melakukan piket di kelas. Kalau kita sebagai penghukum, kontrol kita yaitu patuhi aturan yang ada di sekolah. Itu termasuk keyakinan yang ada di sekolah. Kalian yang piket hari ini silakan membersih seluruh sekolah, mulai dari halaman depan sampai belakang sekolah, semua harus bersih. Itu sebagai penghukum. Itu tidak dibenarkan. Sebagai teman, ayolah yang disiplin dan buat ibu bangga. Kalian ini tidak apa-apa, kalian salah dan tidak piket kelas. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kalian sudah melanggar peraturan apa? Nah, ditanyakan kalau sebagai pemantau. Tahu konsekuensinya kalau sebagai pemantau. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali lagi ibu guru harus memberitahu kalian? Nah, itu membuat mereka merasa bersalah. Bu guru kecewa, membuat rasa bersalah. Apa tidak kasihan jika ibu ditegur bapak kepala sekolah? Itu juga membuat rasa bersalah kepada murid. Sebagai manajer, apa kalian tahu kesalahan apa yang sudah dibuat? Kira-kira bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan? Kapan kalian akan memperbaikinya? Itu sebagai manajer. Ini yang dibutuhkan sekarang. Sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi saya juga baru tahu bahwa keyakinan kelas itu sangat dibutuhkan. Bagaimana? Kita membuat keyakinan kelas itu harus dipampang di dinding. Membuat keyakinan kelas, misalnya di kelas kita ini tidak boleh ada yang makan di dalam kelas. Itu termasuk keyakinan kelas itu. Di kelas kita ini ketika mau masuk ke dalam kelas harus permisi. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Ketika mau keluar permisi kepada guru. Jadi ada aturan yang berlaku di dalam kelas. Itu termasuk keyakinan kelas. Nah, lihat, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, itu bedanya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang pengguna helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa siswa sekolah dasar harus menggunakan seragam putih merah? Lanjut. Nih, kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas dengan cara yaitu berdiskusi, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Nih, bentuk keyakinan kelasnya dipampang di depan kelas. Ini keyakinan kelasnya. Kalau nanti dilanggar, tahu konsekuensinya. Biarkan mereka sendiri yang menyampaikan kepada guru. Nah, ini keyakinan kelas kita. Ini nanti ada yang menyampaikan. Apabila mereka melanggar, berarti mereka tidak berkomitmen dengan diri mereka. Nih, menempelkan keyakinan kelas. Biarkan mereka tulis sendiri di papan nanti. Apa keyakinan yang mereka mau mereka wujudkan nanti. Lanjut. Berarti sampai jam 2. Hah? Sampai jam 2. Bagaimana pembentukannya? Nah, ada
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas. Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, seperti dilarang membuang sampah di dalam lokal. Seperti itu biar mudah diingat. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan. Maksudnya warga kelas semua, termasuk guru yang berada di dalam. Segitiga restitusi. Masih panjang ya? Sebentar lagi. Tenang ya. Sebentar lagi selesai. Pokoknya mengerti. Segitiga restitusi. Nanti akan mungkin teman-teman juga akan meneruskan nanti. Ada yang ke masuk guru penggerak juga nanti ya. Ini motivasinya mengenal ini. Segitiga restitusi. Langkah-langkahnya, yang pertama menstabilkan identitas. Caranya menstabilkan itu kita menanyakan. Misalnya dia membuat kasus, kita menanyakan mengapa kamu ada apa, kamu dari mana, tidak mengumpulkan daerah, itu dimaksud menstabilkan. Dan katanya di situ kita menambahkan setelah menanyakan menstabilkan tadi, kita akan menyampaikan kepada murid lagi, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu menstabilkan. Selanjutnya, validasi tindakan. Validasi itu kita mengecek tindakan mereka ini punya alasan atau tidak. Alasannya penting, bisa diterima atau tidak, itu validasi namanya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah kita tempelkan tadi. Selanjutnya, apakah kamu ini sudah menyalahi keyakinan? Tentu dia menyalahi. Konsekuensinya dia sudah tahu. Jadi menanyakan keyakinan, dan selanjutnya membuat perubahan. Kalau kamu sudah mengaku salah, tolong dirubah cara ini dan lakukan perubahan. Seperti itu. Ini segitiga restitusi. Mungkin itu sedikit. Contohnya penerapannya di sini. Ini saya nih. Saya. Memang iya. Ini saya. Ini saya. Tidak ada kamu gitu. Ini Pak Kur. Mana? Ini waktu saya menerapkan segitiga restitusi yang kemarin, kasus siswa itu tidak mengumpulkan tugas waktu saya tidak di kelas kemarin. Ini saya menstabilkan dulu siswa, selanjutnya saya validasi, saya menanyakan, saya tidak menyalahkan, tidak menghukum. Saya beri saran kepada dia untuk memperbaiki kesalahan dia. Seperti itu. Selanjutnya, penerapan juga segitiga restitusi bersama dengan orang tua murid juga saya terapkan. Lanjut. Nah, mungkin sedikit saja bahan yang saya sampaikan hari ini. Jadi kesimpulan yang kita pelajari yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru itu memiliki standar kepribadian. Pribadi kita gimana? Kita miliki profesional sebagai guru gimana? Dan solusi yang baik di mana guru mampu merefleksi diri sendiri. Apa refleksi? Kita melihat lagi apa kesalahan kita. Itu guru yang baik.
melihat apa kesalahan, kita rubah dulu kesalahan kita supaya kita bisa mentransfernya kepada murid kita. Jadi kita refleksi, juga kita mempunyai posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer atau yang menjadi ketuanya di kelas, menjadi pemberi ilmu pengetahuan di kelas, yang menuntun murid itu menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu. Lanjut lagi. Terima kasih. Ini saya. Waktu muda dulu. Mudah-mudah ya Pak. Ini waktu tahun 2009. Kalau sekarang sudah kunyuk. Di 2009 saya bikin foto. Polosnya. Bentuknya ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat sehingga kita terwujud belajar profil Pancasila. Mungkin dari banyak hal yang saya sampaikan, sudah sampai 1 jam belum ya? Dari banyak hal yang saya sampaikan, mungkin boleh bertanya, yang bisa saya jawab sekarang, tapi yang belum bisa saya jawab saya jadikan PR, saya refleksi lagi diri saya. Mungkin silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Silakan Ibu Rosa. Saya masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Coba Bapak bisa diperjelaskan lagi dalam langkah menstabilkan identitasnya. Ya, baik. Ya. Di sini boleh diulang kembali tadi pertanyaannya. Saya masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Coba Bapak jelaskan lagi dalam langkah menstabilkan identitas. Baik, mungkin jawaban saya di sini. Jadi dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan siswa yang reflektif, harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita menstabilkan seperti itu. Berbuat salah tidak apa-apa, tapi semua orang bisa pernah berbuat salah. Begitu cara menstabilkannya. Mungkin begitu Ibu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silakan Ibu Ref. Baik, terkait dengan penjelasan yang telah Bapak jelaskan tadi, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tadi Bapak jelaskan ada keyakinan kelas atau lebih sering kita kenal dengan kesepakatan kelas. Nah, pada zaman dahulu guru dahulu atau guru yang sekarang itu berbeda Bapak bilang tadi. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Sementara guru dulu dan guru sekarang berbeda ya. Nah, guru yang dulu boleh memberi hukuman, sedangkan guru sekarang tidak boleh memberi hukuman. Ya, nah, bagaimana mewujudkannya agar keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu efektif gitu Pak? Ya, baik. Mungkin saya akan menjawab
sebisa saya mungkin di sini kita harus menetapkan aturan dan harapan. Jadi kita mulai dengan menetapkan aturan harapan itu yang jelas di kelas. Aturan apa, harapan kita apa di kelas itu. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan dari siswa dalam perilaku kedisiplinan yang ada di dalam kelas. Pastikan juga siswa itu memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikuti dengan baik. Selanjutnya juga menciptakan iklim kelas yang positif. Maksudnya jadikan kelas itu sebagai lingkungan yang positif dan mendukung. Kenali siswa kita, yaitu keberagaman siswa, berikan kesempatan bagi setiap siswa itu untuk berkontribusi, untuk menyampaikan pendapat mereka, dan mereka lebih merasa diterima dengan gurunya di dalam kelas. Dan juga kita mendorong kerjasama dan penghargaan antar siswa untuk menciptakan atmosfer yang baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Pas ya? Pas. Mungkin kalau tidak ada lagi, hanya itu pembelajaran dalam aksi nyata yang saya berikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana?